Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi bisa lambaikan tangannya, katakan shalom. Amin. Bisa lihat kiri kanannya, muka belakang, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, amin. Apa kabarnya hari ini saudaraku? Kabarnya luar biasa tapi suaranya kurang luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Amin. Bisa berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Terpujilah nama Tuhan saudara. Kita bersyukur kita bisa sampai di awal minggu Februari tahun ini. Kita masih bisa bernapas saudara. Kita masih bisa bergerak. Itu satu hal yang kita syukuri buat Tuhan. Percaya bahwa di luar sana mungkin bernafas pun sulit. Kita bersyukur hari ini. Meskipun masih menggunakan masker, tetap patuhi protokol kesehatan. Tapi kita sama-sama bersyukur kita punya Tuhan Allah yang membela setiap kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya rindu kita bisa baca satu ayat yang terambil dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai 15. Mari kita baca secara bersama-sama 3-2 ya. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin. Mari hari ini minta sesuatu buat Tuhan. Apa kerinduanmu, apapun yang engkau khawatirkan hari ini, mari taruhkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kita punya Allah yang besar saudara. Allah yang terlebih besar dari apapun. Mari naikkan syukurmu buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bisa ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Meskipun dalam kesesakan kami, meskipun orang lain meninggalkan kami, meskipun di sekitar kami Tuhan menjauhkan kami, tapi kami percaya ada Tuhan yang berada di samping kami hari ini. Tuhan yang menguatkan setiap kami. Tuhan yang membela hidup kami. We bless Lord. Mari naikkan syukurmu buat Tuhan. Berikan kemuliaan terbaik buat nama Tuhan hari ini. Mari agungkan nama Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur padamu. Kami percaya Tuhan. Kami sungguh percaya. Kami percaya. Hanya pada panggilan-Mu Tuhan Yesus. Mari fokus buat Tuhan hari ini. Mari fokusmu buat Tuhan hari ini. Kami percaya. Mari angkat pujian ini buat Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan, meski dalam kesesakan kami. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Meski dalam kesesakan. Hidupku dalam
meyakinkan hatimu. Ya Tuhan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. amin Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu. Ku tidak karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapan kami, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. kami takkan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Dalam genggaman-Mu, katakan padanya, ini iman kami itu. Kami punya Tuhan yang terlebih besar, Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Aku punya Tuhan. Aku punya Kami punya Tuhan yang terlebih besar. yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Lebih lagi katakan padanya, amin Tuhan. Amin. Yesus. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat tanganmu buat Tuhan. Puja Tuhan yang besar, Lebih lagi serukan nama Tuhan yang telah berjanji. Amin. dan sanggup Tuhan terlebih besar dari masalah kami. Tuhan terlebih besar dari ketakutan kami. imanku, Amin. bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Mari nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Come on. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah Kau yang berjanji Tuhan. Tuhan mengasihi kami. menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Come on, angkat tanganmu. Katakan padanya. Tuhan yang besar,
Tuhan. Ya Tuhan. Yes Lord. Ya Tuhan. Mungkin kami tahu Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan, kami gak sadar Tuhan, waktu kami punya Tuhan yang besar hari ini. Mungkin kami menganggap kami sendirian hari ini berjalan sendiri Tuhan. Tapi kami tahu hari ini ada Tuhan yang menopang hidup kami. Ada Tuhan yang terlebih besar dari apapun pergumulan kami Tuhan. Kami mau katakan hanya Tuhan yang terlebih besar. Tuhan, kami mau mengasihi Engkau. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Ya. Mari 2-3 menit. Mari sampaikan apapun kerinduanmu buat Tuhan. Mari katakan buat Tuhan hari ini. Mungkin kau menjauhi Dia. Ingat Tuhan menerima engkau hari ini. Tuhan ingin menjamah engkau. Tuhan ingin menopang engkau hari ini. Katakan buat Tuhan. Tuhan, bentuk aku Tuhan. Proses hidupku Tuhan untuk melayani engkau lebih lagi Tuhan. Untuk bisa menjangkau jiwa lebih banyak lagi Tuhan. Berikan hati yang betul-betul haus akan Tuhan. Betul-betul haus akan Tuhan. Sebab ku tahu ada Tuhan yang besar. Ada Tuhan yang melindungi aku. Ada Tuhan perisai kota benteng dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami tak pernah berjalan sendiri Tuhan. Karena Tuhan di dalamku. Karena Tuhan di dalam hatiku. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Di dalamku, di dalam hatimu, di bersama kami. Yesus ya. Mari angkat tanganmu berserah buat Tuhan. Yesus terlebih besar. Amin. Di dalamku selama-lamanya.
dalamku selama-lamanya. Di dalam hidup kami katakan Di dalamku sama-sama percaya katakan selama-lamanya. selama-lamanya Tuhan, sebab selama-lamanya Tuhan. Ya Tuhan, sampai akhir hayat hidup kami mau tetap setia karena Tuhan yang selalu berada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak pada nama Tuhan, sebab Kaulah Raja di atas segala raja. Haleluya, amin. Mari naikkan syukurmu buat Tuhan lebih lagi saudara. Mari melompat buat nama Tuhan hari ini. Here we go. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja Maut, Dia yang perkasa. Katakan kiri kanan. Tuhanlah kekuatanku, nasib dan keselamatanku, yang penolongku, yang beri hidup. Come on. Semua bisa bersorak-sorak pada nama Tuhan. Kasihmu tiada tara,
Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa buat hidup kita. Janji-Mu tak pernah berkesudahan buat setiap kami. Katakan dengan iman-Mu, walau badai menerpa, walau badai menerpa di jalan, ada Tuhan. Tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Alfa
bisa katakan kiri kanannya, janji Tuhan tak pernah berkesudahan buat setiap kita. Amin. Haleluya. Yang terberkati oleh pujian penyembahan hari ini, selambaikan tangannya. Amin. Saya akan percaya tanpa terkecuali kita hari ini tidak pernah sia-sia ketika kita melompat buat Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan berikan buat setiap kita. Mari silakan duduk saudaraku. Haleluya. Dalam kasih karunia Tuhan, kita mau tenangkan hati kita hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat Tuhan terjadi. Doa kami terjadi ketika kami percaya akan Tuhan. Hari ini kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Kami katakan bahwa hidup kami bukan untuk diri kami sendiri Tuhan. Tapi hidup kami untuk hidup untuk orang lain Tuhan. Kau telah memilih setiap kami. Amin. Kau telah memilihku. Amin. Dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan. Allahku, Tuhan memanggil engkau hari ini. Kau telah memanggilku alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas kemurahan-Mu. Mari serahkan hidupmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doaku bagi keselamatan bangsaku. Amin Tuhan. Hidup kami untuk melayani Engkau. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kuduskan setiap kami Tuhan. Jadikan kami alat-Mu atas pemurahan-Mu. Katakan padanya, jadikan ya Tuhan bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan keselamatan bangsa
Kiranya doa-doa kami hari ini kami boleh naikkan lebih lagi untuk banyak orang ya Tuhan. Karena kami percaya lewat doa-doa kami akan terjadi lawatan Tuhan yang besar. Akan ada kebangunan rohani yang luar biasa. Kau sedang menyiapkan umat pilihan-Mu hari-hari ini. Kau sedang menyiapkan umat-Mu untuk segera bersiap. Ada kebangunan rohani, ada kegerakan rohani yang Kau sudah nyatakan. Kau siapkan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Hari ini kami mau dengar dengan penuh sukacita. Berkati firman-Mu bagi kami semua hari ini. Kiranya kami semua memperoleh berkat Tuhan. Kami menangkap sesuatu yang baru, pencerahan yang baru bagi kami. Berkati kami semua yang hari ini bersama-sama untuk kami boleh mendengarkan kebenaran ini. Membuat kami semua mengerti dan Tuhan hadir bersama kami lewat Roh-Mu yang kudus memberi kami pencerahan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Senang sekali kita kembali berada pada hari ini. Bersyukur hari ini kita kembali beribadah dan Bapak Ibu Saudara-saudaraku, lewat lagu tadi saya dibawa Tuhan untuk bisa belajar sebentar ya. Kita berdoa, kita menjadikan diri kita menjadi tempat kudusnya, bait sucinya Tuhan untuk kita mendoakan banyak orang, mendoakan bangsa, mendoakan Indonesia, mendoakan banyak orang di sekeliling kita. Dan itu sangatlah baik karena memang itulah yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan ingin kita berdoa untuk semua orang. Kalau dalam doa jemaat dikatakan dalam Alkitab pertama-tama katanya, aku menasihatkan kamu supaya kamu berdoa bagi semua orang kudus katanya. Bagi pemimpin pemerintah-pemerintah kita. Jadi memang pemerintahan kita berdoa untuk itu. Karena bagaimana mereka memimpin itu juga sangatlah dipengaruhi oleh doa-doa kita untuk mereka. Itu sebabnya saudara dan saya memang harus terus berdoa dan terus berdoa. Nah, namun Anda tahu sesungguhnya kalau kita berdoa bagi banyak orang, kita berdoa bagi bangsa, ada satu hal yang Anda harus tahu bahwa itu artinya Anda hidup, tidak boleh lagi hidup untuk diri Anda sendiri. Kalau Anda menaikkan doa Anda bagi banyak orang, itu berarti Anda tidak lagi hidup untuk kebutuhanmu sendiri saja. Itu yang saya katakan dalam minggu-minggu 2-3 minggu ini. Kita berbicara tentang melayani. Bahwa kita berbicara pengertiannya bahwa melayani itu adalah hidup untuk orang lain. Saudaraku, hidup untuk orang lain itu tidak gampang. Hidup untuk orang lain itu tidak mudah. Hidup untuk orang lain itu tidaklah senang. Tidaklah memberikan sebuah yang namanya selalu sukacita bagi kita melalui orang-orang yang kita doakan itu atau orang-orang di sekeliling kita. Tapi seringkali juga kita akan mendapatkan banyak tekanan-tekanan yang kita peroleh. Tapi tahukah Anda, kenapa ada orang yang saya lihat dia mengalami tekanan yang berat dalam hidupnya, begitu sangat menyulitkan hidupnya. Tetapi yang menarik, dia mampu bertahan dan justru menang atas persoalan itu. Tapi kenapa ada orang yang sedikit saja persoalan langsung undur dan kemudian meninggalkan gereja, meninggalkan pelayanan, meninggalkan komunitasnya. Dan lebih parah lagi sampai kemudian dia meninggalkan Tuhan yang dia percaya, dia murtad. Kenapa bisa demikian? Ini memang menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan dulunya kepada diri saya waktu awal-awal mula saya bertobat di tahun 90. Saya melihat betapa banyaknya orang, anak-anak muda yang sama dengan saya, yang awalnya begitu luar biasa, kemudian undur dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, akhirnya saya mengerti bahwa memang melayani atau kita mau hidup kita untuk banyak orang itu memang tidaklah mudah. Diperlukan sebuah tenaga ekstra, kekuatan ekstra untuk kita melayani. Tidak gampang saudara-saudaraku, tidak gampang. Tetapi yang menarik kita mau melihat sejenak apa yang Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Dengan cepat kita lihat bagaimana Paulus menyatakan sesuatu yang sangat penting bagi kita di pagi hari ini. Bahwa katanya 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati.
tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. 2 Korintus 4 ayat 16 mengatakan manusia lahiriah kami semakin merosot. Merosot kenapa? Merosot karena banyak tantangan, merosot karena banyak aniaya, merosot mungkin karena faktor usia. Itulah manusia lahiriah. Lelah. Kadang-kadang kita menjadi capek. Manusia lahiriah ini ada batasnya dalam diri kita ini. Yang kelihatan ini ada batasnya. Saya sendiri pun manusia lahiriah saya bisa rasakan. Ada saatnya kita merosot. Mulai hari Minggu, Senin, Selasa. Sebenarnya saya minggu yang lalu khotbah itu saya sudah mulai agak oyong. Senin, Selasa, aduh itu sudah Senin udah berat sekali. Saya BAB terus ke belakang terus. Sampai akhirnya saya menjumpai Pak Dr. Hotman, saya ke prakteknya. Puji Tuhan tensi saya sudah naik setelah saya makan kari kambing. Saya tahu kalau saya sudah lemas, udah pening begitu, itu pasti udah tensi saya sudah rendah. Maka dihajar dengan kari kambing langsung dia naik. Memang lebih enak darah rendah daripada darah tinggi ya. Kalau darah tinggi apapun tak bisa dimakan. Ya kan? Kalau darah rendah segala daging boleh dimakan, kan begitu ya. Daging setan pun hajar aja. Kalau darah rendah kan begitu ya. Tensi saya turun dan saya tahu bahwa saya kalau udah dingin di kaki saya sampai ke betis saya udah dingin, ini sudah bahaya nih saya pikir. Maka saya minum vitamin. Pak dokter kasih saya vitamin lagi. Dihajar lagi dengan berbagai minuman-minuman yang akhirnya dalam tempo 4 hari saya mulai lagi bergerak. Hari Jumat kemarin sebenarnya harus ke Fululelai pelayanan kita di sana. Saya harus memimpin doa jemaat pelayanan di sana. Tapi saya merasa masih kadang-kadang mau sempoyongan gitu. Itu sebabnya istri bilang ya nggak usah lah. Apalagi kan kita sekarang lagi ulang tahun pernikahan katanya. Oh ya juga ya, ke situ ujung-ujungnya. Balau boleh. Enggak kemana-mana lah. Ya sudahlah. Saudara-saudara, halo bisa berdiri hari ini. Dan semalam saya bangun, udah semangat sekali. Tadi pagi, udah enak sekali. Makan pun sudah lancar, semua sudah aman. Tapi ya satu hal yang harus kita mengerti, dan saya akhirnya juga mengerti bahwa manusia lahiriah kita ini terbatas. Amin saudara-saudaraku. Udah begitu capek mengerjakan semuanya, terbatas dia. Dia sangat terbatas. Jadi saudaraku, itu akan merosot. Pasti. Semakin umur Anda naik, dia akan makin merosot. Lalu di ayat ini bilang manusia batiniah kami yang dibaharui dari hari ke hari. Ternyata manusia batiniahnya itu artinya yang berbicara unsur di dalamnya, yang rohani di dalam ini. Itu sebabnya Anda harus perbaharui dari hari ke hari. Perbaharui terus. Sebab penderitaan ringan sekarang ini, itu ayat 17 bilang, penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Rupa-rupanya menarik sekali, Paulus penderitaannya dikatakannya penderitaan ringan. Aneh enggak saudaraku? Seorang rasul besar seperti Paulus berkata penderitaan ringan. Bagaimana mungkin ringan? Dia kita tahu dilontari dengan batu dan hampir mau mati. Dan dianggap sudah mati sehingga ditinggalkan orang. Tapi kemudian dia bisa bangkit, berdiri perlahan sampai sudah parah betul badannya, tubuhnya. Belum lagi mengalami kapal terombang-ambing dan begitu banyak kesusahannya di situ. Belum lagi saudaraku dihina oleh orang-orang Yahudi ahli Taurat yang tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Belum lagi saudaraku dari orang-orang sekelilingnya. Teman-temannya juga pasti banyak menyusahkannya. Tapi dikatakan ayat ini penderitaan ringan. Itu yang saya kadang-kadang kok bisa ringan ya. Sementara saya ngadapin orang saja yang saya anggap itu sudah terlalu berat. Tapi kenapa dia menganggap itu penderitaan ringan? Dengarkan saya semua kita hari ini. Penderitaan Anda bagaimana rupanya hari ini? Persoalannya bukan masalah itu yang jadi masalah bagi kita.
Persoalannya itu ada dalam manusia batiniah kita. Halo. Bukan masalah itu yang jadi masalah. Manusia batiniahmu dan saya yang jadi persoalan. Apakah Anda perbaharui atau tidak? Maaf ya saudara. Seringkali kita, mohon maaf saja nih, mohon maaf lahir batin. Manusia lahiriah kita yang kita perbaharui, bukan? Jujur, dalam 2 bulan ini sudah berapa kali model rambutmu kau ganti-ganti? Saya tanya, udah berapa kali model rambutmu ganti-ganti? Hah? Ada yang bilang mungkin, baru 3 kali Pak. Kan baru 3 kali kan? Manusia lahiriah Anda, coba sudah berapa kali model celak Anda itu Anda ganti-ganti? Hah? Ada yang taruh matanya lagi supaya bisa melengkung 10 cm sini. Coba bayangkan saudara. Ada nggak orang gitu? Ada. Pertanyaannya, sudah berapa kali kau berharui manusia batiniahmu? Masa alis matamu kau baharui? Hari ini 2 cm, 3 cm, besok 10 cm. Hari keempat normal lagi. Nah, itu sudah berapa kali kau baharui terus menerus? Apakah manusia batiniahmu kau baharui juga? Ini yang kadang-kadang menjadi persoalan. Begitu ada masalah, begitu sedikit kali ada teguran, mungkin dikoreksi, nggak usah jauh-jauh, dalam rumah aja. Begitu dimarahi sedikit oleh orang tua, langsung ngambek, langsung lari. Yang begituan itu sebenarnya sedang menunjukkan manusia batiniah Anda. Bukan masalah itu yang jadi masalah. Paulus menganggap semuanya masalah berat, justru kita lihat itu ringan. Kenapa dianggapnya ringan? Karena manusia batiniahnya tadi bertumbuh terus. Rupanya dalam kita mengerjakan pekerjaan dalam dunia ini Bapak Ibu, melakukan banyak hal, melayani banyak orang. Ibu-ibu melayani anak-anak, melayani suami, hidup untuk orang lain, suami juga melayani ini semua. Ingat baik-baik, tidak ada yang tidak menderita. Dan engkau harus tahu bahwa penderitaan itu akan membawa kemuliaan. Halo. Kalimat bijaknya berkata, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Jangan anggap berpikir Anda memperoleh kemuliaan, tapi Anda nggak mau penderitaan. Jadi sebenarnya kita jangan pernah alergi dengan penderitaan. Dalam dunia ini kita akan mengalami banyak penderitaan Bapak Ibu. Pasti, apalagi melayani jiwa-jiwa, melayani orang Allah. Banyak. Tenaga kesehatan, perawat, bidan, pokoknya dokter, semua perawat yang urusan kesehatan. Yang namanya langsung berhadapan dengan masyarakat, itu pasti banyak penderitaannya. Serba salah. Masuk begini nanti salah, begini lagi salah. Semuanya bisa dipersalahkan. Anda yang kerja di dunia pekerjaan Anda, di dunia pemerintahan, Anda melayani masyarakat, juga Anda sebenarnya serba salah. Yang namanya kalau untuk melayani, intinya dalam diri Anda betul-betul dalam diri Anda ingin membuat orang ini lebih baik, tidak ada namanya tidak ada penderitaan. Saya mau tanya, menyekolahkan anak menderita enggak? Hah? Mengkuliahkan orang, menolong orang menderita enggak? Menderita. Tapi itulah penderitaan yang harus kita lewati. Supaya apa? Nanti di sana ada kemuliaan. Amin. Sekali lagi, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Jadi jangan pernah alergi dengan penderitaan. Jangan pernah alergi Anda dengan masalah dalam hidupmu. Jangan pernah Anda menjadi orang yang membuang masalah dalam hidup saudara. Karena kalau engkau buang, kau tidak akan dapat kemuliaan di kemudian hari. Hadapi semuanya, hadapi. Halo, hadapi. Nanti kita akan mulai terus melayani banyak orang. Hadapi, kau akan mengalami penderitaan. Berdoa untuk bangsa, oke, good. Berdoa untuk Nias, yes. Berdoa untuk orang tuamu, yes. Bagus semua. Tapi tahukah engkau itu artinya engkau harus hidup bagi banyak orang. Waktu engkau hidup bagi banyak orang, engkau akan mengalami benturan satu kali. Enggak usah jauh-jauh. Engkau mau melayani anak-anakmu saja dengan baik, engkau pun dapat benturan, bukan? Apa
itu, anakmu melawan. Apa yang kau lakukan dengan anakmu melawan itu? Hah? Ada dulu kalau disuruh, kami dulu misalnya ya, suka main bola, udah sore, suruh pulang sama orang tua. Pulang, datang mama itu ke lapangan bola itu. Sudah itu pulang. Sebentar mak. Pulang cepat. Sebentar. Biasanya main bola itu berhenti. Dia kalau kami main bola zaman dulu itu nggak ada 2 kali 45 menit atau 2 kali, nggak ada itu. Dulu permainan bola berhenti kalau sudah berkelahi. Kalau belum berantem belum berhenti. Ah itulah dulu zaman dulu itu. Jadi bagaimana supaya berhenti? Berantem dulu. Setelah berantem dulu baru berhenti. Baru bubar masing-masing ke rumahnya tanpa ada kesepakatan. Pulang semua. Itu zaman dulu kami begitu. Melawan juga, melawan saja. Kenapa bisa begitu anak ya? Ya itulah kodrat dosa itu memang. Menderita enggak orang tua gitu? Menderita. Makanya seringkali ada orang tua yang bilang sama saya, itulah pak anak saya ini, yang satu ini lagi, yang satu ini. Kalau yang satu ini pak, dari gitunya anaknya gitu. Kalau perlu pun ini macam mana caranya ini pak? Lalu ada lagi yang lebih ngeri lagi. Entah anak siapa lah ini pak. Padahal anak. Pekerjaan mereka semua dua-dua itu gara-gara anak ini. Ini anak ini. Itu artinya menderita batinnya. Betul gak saudara-saudara? Stres. Nah, pertanyaan saya, apakah bapak itu atau orang tua itu bilang kemudian, sudahlah tidak usah lagi kau jadi anakku. Pergi kau sini, putus hubungan. Apa begitu? Enggak. Orang tua itu tetap juga sambil menangis mungkin. Dia bilang, anakku udah ngajar ini semuanya. Entah kenapa aku lahirkan. Lebih baik dulu dia mati daripada lahir. Nah, kan sambil begitu kan ngutuk-ngutuk jadinya. Penderitaan. Tapi tahukah ibu bapak, ketika sudah mulai nanti dia sarjana atau besar, udah bekerja. Lalu apa yang bapak ibu bilang? Hah? Kalau ku ingat dulu Pak Pendeta, bagaimana anak-anak waktu kecil, wah kan? Artinya apa? Dia melihat kemuliaan tapi ada penderitaan, bukan? Kalau seandainya dulu masih ku ingat Pak ya, Bapak lah yang tahu waktu itu bagaimana saya nangis-nangis ke gereja. Aku pun udah lupa kapan itu Bu. Waktu itu Pak, bingung saya yang mana waktu itu. Saya sudah merenung, udah lupa saya. Tapi itulah Pak. Kalau ku tengok sekarang, ya itulah ya. Buah dari kita tetap setia pada Tuhan. Nah, tahu dia kan, dia yang menjawab sendiri kan. Ibu-ibu sok begitu. Kadang-kadang bertanya, dia juga menjawab. Tahukah saudara? Itu penderitaan ringan. Karena apa? Sudah melihat kemuliaan. Betul kan saudara? Kalau saudara berkemuliaan, semua yang dulu, yang berat-berat yang dulu, kita anggap ringan. Seperti itulah hidup. Bagaimana kita bisa menghadapi semuanya sekali lagi? Adalah manusia batiniahnya. Nah coba kita lihat lagi ayat selanjutnya lagi. 18. Perhatikan ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kekal. Dalam melayani, saya suka berkata kepada diri saya, tidak kulihat apa hasilnya hari ini. Yang kulihat nanti, tidak kelihatan nanti di sana. 10 tahun ke depan. Saya kalau melihat anak-anak pelajar misalnya, dididik, ikut kebaktian, nggak lihat hari ini dia. Jangan lihat hari ini. Tahu saudara, ini semua tadi yang main musik, apa yang melayanin, main pujian, siapa tuh? David dan Goliat itu tadi kan, David. Wah, terus ada si Grace, terus ini ada lagi semua. Ini dulu ini 10 tahun yang lalu. Aduh, masih kecil-kecil semua ini. Di sekolah minggu lagi.
Nyanyi-nyanyinya pun lain. Ya kan? Semua begitu kan? King Kong badannya besar. 10 tahun yang lalu begini semua itu. Tapi aneh kakinya pendek. Kan begitu. Waktu melayani anak sekolah minggu yang zaman dulu itu 10 tahun. Enggak lihat hari itu bukan? Lihat 10 tahun ke depan bukan? Dan inilah mereka lihat hari ini. Jadi jangan suka kita mengerjakan sesuatu melihat yang kelihatan. Lihat yang tidak kelihatan di sana. Lihat. Jadi kalau kita membimbing orang, mendidik orang, dia belum bertobat, masih kumat-kumat, jangan lihat hari ini. Lihat nanti dia saatnya akan tiba. Lihat nanti akan sesuatu luar biasa. Kalau layani suamimu masih kumat-kumat dia, ya ampun Tuhan, sambil meneteskan air mata, kau tetap melayani dia, menolong apa yang perlu sebagai istri. Jangan kau lihat dia hari ini, lihat ke depan. Waktu saya pergi ke daerah Siantar, dulu ada anak binaannya kami dulu, itu di Alasa. Di Alasa, dan saya membimbing di Alasa berulang-ulang sampai akhirnya mereka pindah. Mereka pindah ke daerah mereka, di kampung mereka di sana. Ada orang tua mereka nanam sawit begitu. Dan mereka ada di daerah sana. Luar biasa, di Serdang Bedagi tapi udah dengan Simalungun begitu ya. Nah waktu itu saya mau katakan pada saat kami ketemu di Alasa, saya melihat begitu banyak penderitaan mereka, kesusahan mereka. Lalu saya mulai ngobrol dengan mereka. Saya mulai membimbing mereka. Seringkali mereka nangis dan punya banyak persoalan berat. Sampai datang ke Gunung Stoli lagi. Waktu itu masih sangat parah jalan. Tidak melihat hasil hari itu. Saya tidak melihat bagaimana saat itu. Tapi saya sudah katakan pada mereka, aku melihat. Kalau kalian sepakat, luar biasa kalian ini. Istrinya bidan. Suami karena belum punya pekerjaan. Mencoba bisnis di Alas tapi tumpur. Kenapa? Karena selalu ngutang. Ngutangnya akhirnya gak dibalik-balik kan. Gak dibayar-bayar. Akibatnya itu susah lah mereka. Tapi kemudian mereka pindah ke sana. Memulai sebuah usaha kecil. Memulai mereka menjadi orang yang sawit itu mereka mulai beli dari para petani. Mereka jual lagi, mereka mulai beli mobil mereka untuk itu semua angkutan. Mereka terus. Terakhir dia menjadi anggota dewan 2 periode. Ini yang periode yang ketiga lagi rupanya. Lalu saya dihubungi lagi. Istrinya tadi udah stop. Dia tinggalin, dia pensiun dini dari PNS-nya untuk ngurus anak-anaknya. Saya lihat lagi anak-anak udah besar. Oh, satu jadi tentara, satu lagi ini sudah di sekolah kedinasan, tinggal 2 lagi kuliah. Waktu saya ke sana, saya kaget gitu. Dan dia bilang sama saya, Om, luar biasa Om bisa kemari. Susah kali Om bisa. Tengoklah susah kami kemari di tengah hutannya kami katanya. Tapi saya bilang, aku bersyukur sekali melihat kondisi kalian hari ini. Tidak kulihat yang dulu. Dan sekarang kulihat luar biasa. Setiap kita melayani orang, jangan pernah kau pandang apa yang kau lihat hari ini padanya. Tapi kau bisa melihat nantinya di sana 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Jadi anak-anak muda dengar baik. Engkau tidak bisa katakan hari ini hidupmu seperti ini, enggak. Kau bisa naik dan lebih naik lagi di kemudian hari. Namun apa yang harus kau lakukan? Karena waktu kita memang mau meningkat hidup kita, mau naik hidup kita, maka ada banyak penderitaan. Baharuilah manusia batiniamu dari hari ke hari. Amin ya. Bagaimana dengan Yesus? Kita mau melihat. Kalau kita melihat Yesus, keadaannya bagaimana yang dialaminya itu sangat berat. Namun mari kita lihat di dalam kitab Injil Lukas sejenak. Di Taman Getsemani, Lukas pasal 22. Ayat yang ke-39 dan selanjutnya itu. Lukas 22, ketika Yesus di Getsemani, dia ngalami
penderitaannya itu nanti di kayu salib lebih berat sekali. Di Getsemani lah dia melakukan doanya menghadapi, karena nantinya dia akan menghadapi salib. Di Golgota sebenarnya dia mengalami juga ketakutan. Dia gentar sampai dia berdoa, kalau boleh ya Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Kalau boleh. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Murid-muridnya tidur. Yesus bilang berdoalah, berjaga-jagalah supaya kau jangan jatuh dalam pencobaan. Tapi tidur murid-muridnya, tidak berdoa. Akhirnya memang apa yang terjadi? Ketika penderitaan datang, ketika Yesus tangkap, kemana muridnya? Jatuh dalam pencobaan. Lari. Berserak semuanya. Jadi memang waktunya Yesus sebenarnya menang di kayu salib. Dengarkan, camkan saya katakan ini. Penderitaan Yesus itu di kayu salib, dia mampu menanggungnya. Bukan di situ dia mampu menanggungnya sebenarnya. Dengarkan saya, bukan di kayu salib itu dia mampu menanggung pada dasarnya. Dia mampu menanggungnya karena dia sudah masuk di Getsemani. Dia sudah masuk di dalam hubungannya, doa-doanya dengan Bapaknya. Jadi dengar baik, penderitaan itu menjadi tidak ada arti apa-apa bagi Yesus oleh karena dia sudah memasuki Getsemaninya. Di sana di Getsemani dia takut. Ayat 44 berkata, ia sangat ketakutan dan peluhnya seperti tetes darah. Peluhnya itu keringatnya seperti tetes darah. Titik-titik darah bertetesan ke tanah. Dalam ilmu kedokteran itu namanya hematridosis. Hematridosis itu pecahnya pembuluh darah. Oleh karena stres sekali begitu. Dan itu terjadi pada Yesus. Bukan di Golgota, bukan. Di sana sudah berdarah-darah, udah hancur, udah lebur betul di sana. Pokoknya sudah porak-poranda tubuhnya, dihajar betul. Tapi dia masih bisa berkata, ampunilah mereka Bapa. Dia menang di kayu salib itu. Anda pikir dia menang itu karena dia memang duduk-duduk saja tenang-tenang dia menang? Tidak. Dia sudah masuk ke Getsemani lebih dahulu. Jadi penderitaanmu tidak akan pernah mampu kau menang kalau kau tidak masuk dalam Getsemanimu di dalam dirimu setiap harinya. Tidak ada kemenangan tanpa Getsemani. Tidak ada kau mampu menanggung penderitaan tanpa kau masuk dalam Getsemanimu. Jadi saudara dan saya sebenarnya dalam hidup untuk melayani banyak orang, ya ada penderitaan. Seperti Yesus mengalami penderitaan berat, tapi dia akan mampu menanggungnya ketika dia mulai membangun manusia rohania tadi. Manusia batiniah, ayat yang tadi kita baca dalam 2 Korintus 4. Dibaharui. Itu sebabnya perlu kali kau bangun hubunganmu. Masuk ke Getsemanimu tiap hari. Tujuannya bukan hanya kau berdoa meminta-minta berkat. Tujuannya Tuhan akan memberikan engkau kekuatan menghadapi penderitaanmu. Karena di dunia ini akan penderitaan banyak. Habis corona, udah saya bilang nih, habis corona Kirini, habis Kirini Karana. Entah apa lagi nanti namanya. Percayalah. Lalu kau bagaimana menghadapi semua? Apa kau menjadi manusia yang ketakutan? Kau gak bisa menikmati hidup kalau terus ketakutan terus yang ada padamu. Mau sampai kapan? Habis kita divaksin pun, nanti setelah ini lagi, ada lagi, percayalah. Karena saya sudah katakan pada waktu yang lalu, Wahyu pasal 6. Dalam pembukaan meterai-meterainya di dalam Alkitab dituliskan. Meterai yang keempat. Karena ada maut dan kerajaan maut. Akan memusnahkan seperempat muka bumi, penduduk bumi. Dengan apa? Salah satu yang terpenting. Penyakit sampar dan binatang-binatang buas. Binatang buas itu apa? Binatang buas itu ya virus, bakteri. Bukan harimau, serigala yang kita tahu itu. Itu binatang buas. Jadi Anda harus teguh. Anda harus semakin dekat sama Tuhan. Amin. Dan layani orang yang banyak ketakutan di luar sana. Anda harus hidup untuk bagi mereka. Bagi apa yang hari-hari mereka takuti.
Anda harus ada di sana untuk boleh menguatkan mereka. Makanya dimulai dengan doa-doa kita. Doakanlah mereka semuanya di luaran sana. Kita akan lihat hasilnya, bukan hari ini. Sekali lagi, bukan bulan ini mungkin. Bisa tahun depan. Bisa 3 bulan lagi, 4 bulan lagi. Siapa orang itu? Anda lah yang tahu karena Anda punya catatan sendiri dalam catatan Anda. Bisa mertua Anda, bisa saudara Anda, adik Anda, tetangga Anda. Anda tuliskan dan Anda doakanlah itu. Kita tidak bilang hari ini hasil yang kita lihat. Tapi percayalah, kalau Anda berdoa dan memang rindu melayani, supaya dia diselamatkan, saatnya akan tiba. Kenapa saya bilang saatnya akan tiba? Karena memang itu kehendak Tuhan supaya orang diselamatkan. Daripada engkau terus berdoa hanya untuk supaya Tuhan berkati aku dengan mobil baru. Tuhan, kau tahu Tuhan pakaianku sudah lama, aku berdoa beri pakaian yang baru. Sanggulku sudah lama Tuhan, beri aku sanggul yang baru. Tuhan, berkati bisnisku Tuhan, biar buka cabang di mana-mana. Jangan pula ada suami yang berdoa, Tuhan berkati aku biar ada cabangku di mana-mana. Selain istriku ada cabang yang lain Tuhan. Kualat kau, itu perlu disalibkan itu. Tuhan, berkatilah aku ini Tuhan. Supaya aku ini bisa nanti Tuhan memberi. Nah, ini kita suka gitu kan. Berkati aku Tuhan. Supaya aku bisa memberi nanti ke gereja. Alah. Mana? Ada itu. Yang ianya apa yang ada padamu beri dulu. Nanti Tuhan akan berkati engkau. Tuhan berkatilah anak-anakku Tuhan. Supaya nanti jadi sarjana dan hebat. Ada yang salah? Enggak. Bagus. Pertanyaannya, kenapa engkau hanya berdoa untuk dirimu, keluargamu, hanya untuk kepentinganmu? Mana kau berdoa untuk banyak orang? Ayolah, mulailah. Kau mulai melayani orang. Kenapa? Karena ketika engkau berdoa untuk dirimu, kebutuhan apamu, semua keperluanmu, keinginan-keinginan, seringkali Tuhan tidak jawab. Atau kadang-kadang Tuhan berkata tunggu nanti. Tapi kalau untuk keselamatan jiwa-jiwa, karena itu kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan berikan kepadamu. Percayalah. Percayalah. Ada saatnya itu. Jadi hari ini saya mau akhiri kebenaran ini. Pulang dari sini. Taruh sebuah dulu. Yang pertama penting. Taruh sebuah konsep. Bahwa selama saya hidup di dunia ini, penderitaan akan datang silih berganti. Yes. Yang kedua, selama aku di dunia ini, penderitaan semuanya akan kuanggap ringan. Penderitaan apapun ringan. Kenapa? Karena manusia batiniahku dibaharui dari hari ke hari. Jangan gini ya, kita suka gini. Waktu datang ke gereja, itu kan apa ya, ibaratnya kayak api gitu ya. Wah nyanyi, yes. Lalu seperti lagu tadi ya, saya tadi meneteskan air mata menyembah Tuhan. Kau terlebih besar, kau terlebih besar. Wah itu luar biasa. Yesus terlebih besar. Wah waktu kita nyanyi Yesus terlebih besar. Waktu nyanyi itu di dalamku, itu sepertinya dekat sama Tuhan bukan? Nyanyi bersama. Anda dipuaskan, katakan begitu. Anda disenangkan sekali. Anda menyembah Tuhan sambil menangis. Anda rasanya beban Anda terlepas. Good. Tapi jangan lupa, ibadah minggu di dalam ini hanya bahan, ibaratnya itu hanya bahan mentah yang untuk kita semuanya kita miliki. Waktu dibagikan pada saudara. Bagaimana ini menjadi barang jadi dalam hidup saudara? Setiap hari engkau harus perbaharui lagi. Setiap hari engkau harus buka Alkitab. Khotbah hari ini kau catati. Dan besok kau renungkan lagi. Itulah namanya dibaharui dari hari ke hari. Firman Tuhan hari Minggu, menu makanannya itu adalah menu yang penting untuk saudara. Tetapi kalau engkau tidak makan menu itu dari hari ke hari setiap hari, tidak akan menjadi gizi dan vitamin dalam dirimu. Jadi perlu engkau ulangi lagi. Renungkan, kau baca lagi. Iya ya. Kalau saya dulu punya catatan
khotbah-khotbah saya itu sebelum terbakar dulu aja. Udah saya rasa udah ada hampir 50 senti begitu buku-bukunya semuanya. Semua di situ. Terbakar semua memang. Yang menariknya tahun 90-an saya buka catatan saya itu seperti agenda-agenda begini. Saya buka seringkali waktu-waktu luang saya buka. Saya ketawa. Kenapa saya ketawa? Saya mentertawakan diri saya. Kenapa mentertawakan diri saya? Karena saya bilang begini, ya Tuhan, ini pun dulu nggak ngerti aku rupanya ya. Pengertian ini pun aku nggak ngerti. Ya Tuhan, ketawa. Itu artinya Anda sedang bertumbuh. Anda mentertawakan yang dulu catatan Anda yang lama. Iya ya. Masa aku nggak ngerti prinsip ini dulu ya. Nah, itu artinya sedang naik. Manusia batinnya Anda sedang dibaharui untuk naik. Jangan catatan Anda yang lalu Anda lihat lagi sampai Anda bingung. Apa waktu itu maksudnya ini ya? Gimana waktu itu arti ayat ini? Gimana waktu itu Pak Bangun waktu itu membagikan? Gimana? Apa ini ya? Itu Anda sedang jadi manusia oon. Tahu manusia oon? Adik kandung dari bloon. Gak ada maju-majunya rohani Anda. Harusnya Anda mengerti lebih lagi. Dari hari ke hari. Itu baru luar biasa. Ayo, saya tantang Anda. Perbaharui manusia batiniahmu dari hari ke hari. Karena saatnya akan tiba. Waktu penderitaan datang. Engkau akan tegak berdiri. Dan engkau akan mampu menghadapinya dengan luar biasa. Amin saudara-saudaraku. Ketika manusia batiniahmu luar biasa. Penderitaan semua menjadi ringan. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama kita naikkan lagu tadi. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Dan kita mau menyerahkan hidup kita kepadanya. Haleluya. Yesus terlebih besar. Semuanya kita. Yesus terlebih besar. Di dalamku. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Terima kasih untuk kebenaran-Mu pada siang ini ya Tuhan. Kami sangat percaya
Engkau sudah memberkati kami, dan biarlah firman-Mu semakin Kau teguhkan dalam setiap kami. Berkati firman-Mu bagi kami semua. Biarlah kami semua bertumbuh, manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Siapa yang terberkati oleh kebenaran firman Tuhan bisa lambaikan tangannya saudaraku. Haleluya. Mari setiap kita proses buat jalannya Tuhan. Mungkin hari ini kita tidak melihat, tapi kita bisa melihat 10 bahkan 20 tahun ke depan. Ada nama Tuhan yang dimuliakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Kami bersyukur hari ini boleh beribadah kepadamu, semua kami yang boleh hadir di tempat ini. Dan kami mensyukuri lawatan Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah kami terima hari ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh menyadari lebih lagi dari hari ke hari dalam kehidupan kami, bahwa kekuatan terbesar kami terletak ketika kami masuk dalam Getsemani kami masing-masing ya Tuhan. Sehingga setiap hari kami dibaharui, manusia batinia kami semakin baru hari lepas hari. Dan kami siap menghadapi penderitaan yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan terdapatlah kami jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang menang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu, tanamkan itu lebih lagi di dalam setiap hati jemaat-Mu yang boleh hadir hari ini. Terima kasih, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mensyukuri sepanjang minggu yang lalu yang sudah kami lalui bersama Tuhan. Dalam berbagai aktivitas, dalam setiap hal yang Tuhan izinkan jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Hingga minggu ini kami boleh berkumpul beribadah kepadamu. Demikian Tuhan, sepanjang minggu depan ini kami mau menyerahkan seluruh jemaat Tuhan lagi di tempat ini. Kami memohon penyertaan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Biarlah itu jadi atas jemaat-Mu dimanapun sepanjang minggu ini melakukan aktivitas ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bertambah-tambahlah kasih karunia-Mu atas kami. Bertambah-tambahlah Tuhan hati yang mau melakukan firman-Mu di dalam setiap jemaat-Mu. Terlebih kalau hari-hari ini biarlah kami boleh memiliki beban mendoakan jiwa-jiwa dan kemudian mengunjungi dan mengajak mereka mengenal Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat pribadi itu ya Tuhan. Itu kerinduan kami. Jadikanlah itu jadi atas jemaat-Mu hari ini, memiliki hati yang sedemikian. Bahkan kami berdoa buat anak-anak kami yang masih kecil sekalipun, generasi kami yang ada di dalam gereja ini. Taruhkan visi ini boleh hadir bagi setiap kami ya Tuhan, dalam menjalani hari-hari ini sepanjang minggu ini. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan bagi kami. Kami percaya kesehatan yang baik Engkau anugerahkan bagi kami. Baik orang tua, anak-anak, remaja, dan semua pribadi yang ada di dalam jemaat-Mu. Kami berdoa pada hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Sekali lagi kami percaya penyertaan Tuhan memampukan kami menjalani satu minggu ini dalam sukacita yang besar daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kepadamu. Hari ini juga kami mendukung Bapak Ibu Gembala kami di tempat ini yang sudah Tuhan pilih menjadi pemimpin buat kami. Kami jemaat-Mu bersyukur atas keberadaan mereka dan kami mendukung mereka ya Tuhan. Biarlah hari lepas hari kasih karunia-Mu, marifat daripadamu bertambah-tambah dalam kehidupan keluarga mereka. Atas anak-anak mereka diberkati di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, terima kasih buat hamba-Mu di gereja ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk program gereja ini, untuk melanjutkan program pembangunan gedung gereja sekolah minggu di belakang ya Tuhan. Kami percaya kalau waktu-waktu yang lalu tahap pertama sudah boleh selesai dan tahap berikut akan dilanjutkan. Kami tahu Allah kami yang kaya akan membukakan tingkap-tingkap langit, memberkati jemaat ini sehingga tahapan pembangunan berikutnya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kebutuhan apapun
apapun dicukupkan. Bahkan kami percaya lebih dari apa yang kami butuhkan, lebih dari apa yang bisa kami pikirkan ya Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah, hari yang luar biasa, hari Minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa berkati pemerintahan bangsa negara kami ini. Kami menyerahkan Tuhan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Bahkan Bapak Presiden kami, semua menteri yang ada di pemerintahan kami, orang-orang yang duduk dalam pemerintahan. Kami memberkati mereka hari ini Tuhan. Taruhkan roh yang takut akan Tuhan dalam setiap pemerintahan mereka, sehingga pemerintahan ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberi kebijaksanaan dalam menyelesaikan tiap-tiap masalah yang sedang melanda bangsa kami. Kami tahu bangsa kami adalah bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa yang ada di hatinya Tuhan. Karena itu jemaat-Mu hari ini juga bersama-sama berdoa untuk bangsa ini. Kami katakan shalom atas Indonesia, shalom atas Sumatera Utara, shalom atas kota Gunung Sitoli. Di dalam nama Yesus diberkati dengan damai sejahtera, diberkati dengan Tuhan kasih dan sukacita melimpah-limpah atas seluruh bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini, kami percaya sekali lagi karena Tuhan bersama dengan kami akan menang dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Mari semua kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Kiranya Mari kita bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan menyertai kita mulai dari hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Setiap kita yang percaya dan diberkati, kita sama-sama katakan amin.